Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Izinkan perkenalkan, saya Agus Herianto dengan nomor NIM 21010-1001 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Saber Asia. Baik, dalam kesempatan siang kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai cybercrime dan keterkaitannya dalam Undang-Undang ITE. Hal ini guna untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada Universitas Cyber Asia, khususnya pada prodi sistem informasi. Keberhasilan pembangunan suatu negara memerlukan persyaratan ketahanan negara dan dukungan otorisasi masyarakat, yaitu suatu keadaan menghindari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, termasuk bentuk kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, hal ini juga berlaku bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan tidak lagi dengan cara tradisional, namun sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan yang canggih. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan baru. Adapun jenis-jenis kejahatan cybercrime diantaranya ada beberapa jenis cybercrime yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat. Diantaranya adalah identity theft atau pencurian data. Jenis kejahatan cybercrime yang pertama di mana biasanya pelaku akan menyalahgunakan identitas atau informasi seperti nama, nomor telepon, hingga nomor identitas diri. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi atau ambisi mereka dalam mencari keuntungan atau memperkaya diri mereka sendiri. Tidak kejahatan yang kedua yaitu phishing. Phishing ini tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang pertama tadi yang pencurian identitas. Namun di sini eh, cara dan metode kejahatan itu yang berbeda. Pada kejahatan phishing ini penip ah, merupakan tindak pidana cyber, ya tidak pidana cyber yang dilakukan secara dengan menggunakan modus penipuan di mana umumnya korban mendapatkan aksi kejahatan ini melalui email atau media sosial. Seperti mereka dikirimi link palsu, membuat website bodong sehingga kita nanti diarahkan untuk masuk ke dalam website atau link palsu tersebut. Sehingga nantinya ketika kita akan mengklik link tersebut atau website masuk ke dalam website tersebut, mereka akan sangat mudah untuk mengambil data-data informasi milik kita pribadi. Yang kemudian selanjutnya adalah carding. Carding merupakan kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan transaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian tersebut. Eh, Nomor kartu kredit tersebut diperoleh dari para pelaku tindak kejahatan tersebut melalui suatu situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperolehnya dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Kemudian ransomware. Ransomware merupakan malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindakan kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Belakangan ini virus ransomware ini merupakan eh, suatu virus yang menyerang di salah satu lembaga keuangan milik pemerintah, di mana virus ransomware ini mengambil atau menyandera sebuah data milik nasabah atau data perbankan, kemudian eh,
Data tersebut tidak dapat diakses atau dibuka oleh pihak perbankan maupun konsumen perbankan tersebut. Pelakunya akan meminta uang tebusan ke korban jika ransomware eh, jika mereka ingin mendapatkan akses kembali terhadap data-data yang telah mereka curi. Eh, Apabila mereka tidak memperoleh tuntutan, maka para hackers atau pencuri data tersebut akan mencoba untuk memperjualbelikan data yang diperolehnya agar tuntutan dan keinginan mereka ini dapat dipenuhi atau istilahnya mereka memperoleh keuntungan untuk diri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebutkan konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh tindakan konten ilegal yaitu penyebaran berita bohong atau hoax, hate speech, ujaran kebencian, di mana ujaran kebencian ini nantinya akan dapat menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat sendiri sehingga akhirnya timbullah perpecahan dan mengganggu ketertiban umum. Itu merupakan salah satu jenis kejahatan konten ilegal. Lalu keterkaitan dengan Undang-Undang ITE tentang cybercrime, ialah sistem hukum Indonesia tidak secara spesifik mengontrol tentang hukum cyber. Namun beberapa undang-undang telah mengatur pencegahan kejahatan cyber, seperti Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2022, kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Undang-undang dan peraturan tersebut ini telah mengkriminalisasi jenis kejahatan dunia maya dan ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Khususnya pada pasal 27 sampai pasal 30 yang mengenai perbuatan yang dilarang. Aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Di mana pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE tersebut mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 3. Maksudnya pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan. Lebih lanjut, sanksi bagi pelanggar tersebut diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE dalam pasal 46 Undang-Undang ITE berupa ayat 1, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Kemudian pada ayat 2-nya dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun atau dengan denda 700 juta. Pada pasal 30 ayat 3-nya, bagi pelaku tindak pidana kejahatan cyber dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Apapun bentuk atau jenis kejahatan cybercrime tidak dapat ditolerir atau ditoleransi. Cybercrime bukan saja menimbulkan kerugian secara material, tapi juga secara imaterial. Untuk itu pastikan Anda atau
diri saya pribadi selalu menjaga kerahasiaan data pada sistem informasi kita yang beredar di internet. Jadilah pengguna internet secara bijak, cerdas untuk menghindari apa namanya tindak kejahatan cybercrime. Lalu apa upaya penanggulangan dan pencegahan tindakan cyber? Yang pertama, perlunya kesadaran dalam penggunaan teknologi. Artinya di sini kita perlu memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi, yaitu kita harus bijak bagaimana menggunakan teknologi tersebut dan diperuntukkan untuk apa teknologi tersebut. Kemudian pentingnya kebijakan serta prosedur dalam keamanan cyber. Eh, Artinya kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat untuk sistem dan data. Ini mencakup kebijakan menggunakan kata sandi yang kuat, pembatasan akses ke data sensitif, dan penggunaan perangkat lunak keamanan terkini. Kemudian bagaimana perlindungan data pribadi terhadap kemudian perlindungan terhadap password atau artinya rutin kita secara periodik kita harus mengganti password kita dan jangan memberikan informasi mengenai kata sandi atau password kita kepada orang lain. Kemudian perlunya keamanan sistem jaringan di mana dalam sistem ini kita membutuhkan keamanan ganda seperti dengan pemasangan sistem keamanan jaringan berupa firewall, kemudian memasang perangkat lunak antivirus dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan Anda at- dari akses yang tidak sah dan serangan malware. Kemudian perlindungan data. Kita sangat membutuhkan keamanan dalam perlindungan data dengan bagaimana cara kita melindungi data kita. Salah satunya dengan upaya memberikan enkripsi. Jika data dicuri, maka enkripsi itu dapat membantu mencegah pencurian tersebut, tindak pidana kejahatan cyber. Berikutnya adalah pembaruan sistem secara teratur. Kita harus memastikan bahwa sistem operasi atau perangkat lunak dan perangkat keras kita itu harus diperbaharui secara periodik atau teratur. Pembaruan ini sering mengandung perbaikan keamanan yang sangat penting atau krusial dan kredensial. Jadi untuk upaya mencegah tindakan kriminal di dalam dunia cyber, kita harus selalu berupaya untuk melakukan update updating updating terhadap sistem operasi atau perangkat kita. Yang berikutnya adalah berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, jika kita mengalami suatu tindak kejahatan cyber, hal apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita bekerja sama dengan pihak yang berwenang, seperti kita melaporkan pada pihak kepolisian agar apa yang menimpa pada diri kita itu dapat diproses secara hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan saya akhiri serta saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.